Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan yang baik di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mau dengar firman-Mu, kami berdoa biarlah Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, bahkan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kami, akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, bahkan memampukan kami untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dan urapi firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan GSJA Kalvari Karismatik, bahkan seluruh pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan ibadah kami saat ini. Secara khusus buat jemaat Tuhan GSJA Kalvari Karismatik, sudah 6 minggu kita tidak beribadah secara komunal atau bersama-sama. Namun dalam situasi seperti ini, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka kita harus menerima, kita harus beradaptasi, bahkan kita harus percaya bahwa ada kebaikan yang baru, ada hikmah yang baru, ada ide-ide yang baru, ada kisah-kisah inspirasi yang baru, ada kesaksian dan pengalaman iman yang baru di dalam Tuhan, ada standar hidup yang baru, ada usaha-usaha yang baru, ada kreasi-kreasi yang baru, dan bahkan ada hal-hal lain lagi yang terjadi di balik kisah atau situasi ini. Namun ironisnya Bapak Ibu, manusia kerap kali diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang saya sebut dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian. Seperti situasi yang kita sedang alami saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Bahkan mungkin ketika kita sedang menyaksikan ibadah saat ini, Bapak Ibu sedang bertanya-tanya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Sampai kapan situasi ini akan berakhir? Saya secara pribadi tidak tahu sampai kapan itu terjadi. Karena apa? Karena saya manusia terbatas untuk bisa menjelaskan itu kepada Bapak Ibu. Ya, ada orang yang memprediksi, menduga-duga kemungkinan akan berakhir di bulan Juni. Ada yang mengatakan dengan memprediksi Oktober. Ada yang mengatakan akhir tahun 2020, bahkan di awal tahun 2021. Kita tidak tahu. Kalaupun itu berakhir Bapak Ibu, pasca pemulihan setelah situasi ini, pasca kebangkitan setelah situasi ini, kita nggak tahu berapa lama kemudian itu bisa akan kembali pulih, atau kembali akan normal kembali lagi. Kita tidak tahu. Artinya, coba kita pikirkan, sebelum situasi saat ini pun terjadi Bapak Ibu, kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya ketidakpastian atau ketidakjelasan. Nah, saya mengutip satu pernyataan dari seorang public speaker yang bernama Steve Maraboli. Beliau berasal dari New York, Amerika. Beliau adalah seorang yang fasih dalam berbicara, bahkan melalui tulisan-tulisan beliau banyak orang diubahkan. Beliau mengatakan demikian,
ketidakjelasan akan menciptakan kekacauan dan frustrasi. Perasaan inilah yang dapat menghancurkan setiap tujuan hidup kita. Ketidakjelasan bisa menghambat setiap perjalanan hidup kita menuju kesuksesan. Artinya Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini setiap orang pasti butuh yang namanya kejelasan, atau dalam bahasa Inggris itu clarity. Kejelasan. Saya dapat menyebut bahwa situasi seperti ini sekarang, maka salah satu kebutuhan utama manusia adalah kejelasan atau clarity. Baik itu kejelasan mengenai pekerjaan, kejelasan mengenai perekonomian keluarga, kejelasan mengenai upah karyawan, kejelasan mengenai UMR, kejelasan mengenai keberlangsungan perusahaan, kejelasan mengenai rencana-rencana pernikahan bagi calon-calon pasangan hidup yang rencana akan menikah, kejelasan mengenai kelanjutan sekolah atau pendidikan, bahkan sejumlah kejelasan-kejelasan yang lain. Manusia akhir-akhir ini itu sedang butuh hal itu. Bahkan sebelum situasi ini pun, manusia diperhadapkan dengan satu tuntutan, kejelasan hidup, kejelasan tujuan hidup. Nah, pertanyaan perenungannya Bapak Ibu, bagaimana sikap kita menghadapi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kondisi bangsa kita, bahkan di dunia saat ini. Bagaimana sikap kita? Melalui firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbenggah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita barusan baca dan dengarkan tadi, maka ada satu prinsip utama. Ada satu prinsip utama bagaimana sikap kita terhadap situasi saat ini, terhadap ketidakjelasan atau ketidakpastian hidup seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini. Apa itu? Stay at home, work from home. Saya meminjam istilah yang hari-hari ini sangat familiar. Stay at home, work from home. Tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan yang baik di dalam Tuhan, istilah stay at home, work from home ini sangat familiar di telinga kita belakangan ini. Keenam kata ini sebenarnya mengandung pesan bahwa pada dasarnya manusia itu bukan tipe yang pasif, berdiam diri saja, duduk saja pangku tangan, dan tidak melakukan apa-apa. Bukan.
stay at home, work from home itu sebenarnya mengandung pesan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang aktif, manusia yang tetap bekerja, manusia yang tetap produktif, manusia yang tetap bisa menghasilkan sesuatu. Ada guyon yang beredar belakangan ini Bapak Ibu terkait dengan stay at home, work from home. Itu ibarat para suami ketika diperiksa ternyata negatif. Tetapi ketika para istri diperiksa ternyata positif. Lalu sang suami membawa istrinya ke dokter karena sudah melihat semakin hari perut istrinya semakin membesar. Lalu ketika ketanya kepada dokter kandungan, sang suami bertanya, "Pak dokter, istri saya, anak dalam kandungannya laki-laki atau perempuan?" Lalu sang dokter menjawab, bukan laki-laki, bukan perempuan." "Lalu apa dokter?" "Istri kamu itu mengandung lemak." Itu salah satu guyon ketika orang kelamaan di rumah Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa itu terjadi benar di keluarga-keluarga saat ini Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 yang kita barusan baca tadi, maka Paulus menyapa jemaat yang ada di Filipi itu dengan sangat hangat. Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kekasih." Paulus tidak menyebut, "Hai kamu jemaat yang di Filipi." Bukan. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena Paulus itu sangat dekat dengan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Paulus waktu mengatakan itu, dia mengatakan secara langsung seperti face to face begitu? Tidak. Karena Paulus saat itu justru sedang ada di dalam penjara. Karena pemberitaan Injil, Paulus di penjara. Paulus di penjara. Itu berarti secara fisik, kontak fisik, Paulus dengan jemaat itu berjauhan. Mereka dipisahkan oleh jarak. Namun kita harus mengerti bahwa situasi yang saat itu terjadi itu sangat-sangat mencekam juga. Meskipun saat itu bukan soal sakit penyakit atau virus corona, tetapi ada beberapa situasi dan ancaman yang dihadapi oleh jemaat-jemaat. Yang pertama, ancaman dari pemerintahan bahwa semua rakyat itu harus menyembah kepada kaisar dan dewa-dewi sebagai Tuhan. Yang kedua, mereka sulit sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Belum lagi dengan sejumlah pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Artinya Bapak Ibu, situasi yang mereka saat itu alami adalah sangat-sangat sulit juga, di mana Paulus sulit untuk berkomunikasi dengan jemaatnya. Namun Paulus tidak kehabisan cara. Paulus tidak hanya berdiam diri Bapak Ibu. Paulus tetap bekerja. Bahkan selama dia di dalam penjara, Paulus menulis 4 surat kiriman kepada jemaat di Filipi, Kolose, Efesus, bahkan kepada Filemon. Bagi Paulus saat itu, penjara buat Paulus itu adalah rumah. Paulus menganggap bahwa meskipun dia dalam situasi seperti itu, dia menganggap itu seperti rumah. Dia tidak mengeluh, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak berdiam diri atau hanya pasrah saja dan hanya memikirkan sampai kapan saya akan dibebaskan dari penjara ini. Tidak, dia tetap bekerja. Artinya Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa saat ini seperti kita sedang dipenjara oleh ketidakpastian atau ketidakjelasan oleh karena efek dari virus corona ini. Namun mari kita belajar dari Paulus. Meskipun ia di penjara,
ia tetap bekerja. Dengan kata lain, bahwa pasti ada kebaikan yang baru, ada hikmah, ada inspirasi, ada kesaksian yang baru, ada pengalaman-pengalaman iman yang baru yang terjadi di balik situasi-situasi yang kita alami belakangan ini. Menarik untuk kita cermati Bapak Ibu, bahwa selain Paulus menyapa jemaat itu dengan sangat hangat, Paulus juga memuji jemaat di Filipi dengan pujian demikian. Jemaat-jemaat itu senantiasa taat. Meskipun Paulus terpisah oleh jarak dengan jemaat di Filipi, namun Paulus sangat yakin bahwa jemaat-jemaat di Filipi hidup dalam ketaatan. Mereka hidup dalam ketaatan, seperti Paulus sendiri hidup dalam ketaatan kepada Allah. Meskipun ia di dalam penjara, ia pun berharap agar jemaat di Filipi taat kepada Allah. Artinya dalam situasi seperti ini, Paulus itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan kepada Allah. Dia tidak menyalahkan kepada pemerintah. Tidak. Atau menyalahkan kepada orang lain. Ini juga yang menjadi harapan Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka tidak menyalahkan kepada Allah, agar mereka tidak menyalahkan pemerintah, agar mereka tidak saling menyalahkan di antara mereka sendiri. Tapi biar mereka tetap menghormati Tuhan. Mereka tetap hidup dalam ketaatan. Dan apa? Mereka percaya bahwa Allah bekerja. Allah ada di antara mereka. Itu sangat terlihat di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya Paulus sedang mengatakan demikian, bahwa kita itu tidak sendirian. Dalam situasi seperti ini kita tidak sendirian. Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Allah menolong kita. Allah sanggup untuk menolong kita sehingga kita bisa melewati semuanya dengan baik. Amin. Amin. Nah, pada ayat yang ke-12 Bapak Ibu, dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup, ayat 12 dicatat demikian. Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika saya berada bersama saudara, saudara selalu berusaha menaati petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan, menaati Allah dengan penuh hormat, serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hati. Versi firman Allah yang hidup ini sangat menarik kita cermati, Bapak. Menurut saya, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini sangat-sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Apa itu? Taat. Baik waktu dilihat maupun waktu tidak dilihat. Bahkan ketika kita tidak lihat sekalipun, menurut Paulus justru kita harus lebih banyak berusaha. Kita harus lebih banyak berusaha. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Jadi justru waktu kita tidak terlihat untuk bekerja, justru Paulus mendorong kita untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Yang pertama. Yang kedua, untuk menaati Allah dengan penuh hormat. Yang ketiga, takut atau taat akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan perenungannya begini: selama kita stay at home, work from home, masihkah kita paling tidak kita memikirkan, bahkan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai buah-buah keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus?
Atau justru kita selama ini justru mengeluh, menggerutu, berbantah-bantah. Kita lebih saling menyalahkan, merasa diri paling pintar, orang lain yang paling salah. Kok dia bekerja, saya tidak bekerja. Kok dia dipotong gajinya, saya tidak. Atau sebaliknya, kok saya dipotong gajinya, dia tidak. Kok dia dapat UMR, saya tidak. Kok dia tidak di PHK, saya di PHK. Kok dia tidak bekerja, saya tetap disuruh masuk kerja. Dan lain sebagainya. Kita saling membanding-bandingkan dalam situasi-situasi seperti ini. Atau seperti yang Steve Maraboli katakan, akhirnya kita menjadi frustrasi dan mengalami kekacauan. Kalau kita ada dalam situasi seperti ini, maka firman Tuhan nasihatkan ayat 14 sampai ayat 16. 14 sampai ayat 16 demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah. Saya mengulangi ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, artinya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut, maka kita sebagai anak-anak Allah dalam situasi-situasi seperti ini, kita menjadi berkat bagi orang lain. Namun, kalau tidak, artinya kita bekerja dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan, maka sebenarnya kita ini bukan anak-anak Allah. Bahkan akhirnya kita tidak menjadi berkat bagi orang lain dalam situasi-situasi seperti ini. Justru dalam situasi seperti inilah orang Kristen itu harus semakin giat melakukan kebaikan, tapi bukan untuk menambah poin agar kita diselamatkan, agar kita masuk surga, bukan. Tetapi kita melakukan kebaikan, kita giat melakukan kebaikan sebagai buah-buah keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa dimanapun berada, apa yang gereja kita lakukan akhir-akhir ini, bahkan sebelum situasi saat ini pun, apa yang gereja kita lakukan seperti memberikan sembako kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar. Atau secara khusus beberapa hari yang lalu, gereja kita memberikan bantuan dalam bentuk sembako terhadap Gojek online. Itu adalah salah satu kebaikan yang kita lakukan sebagai buah-buah keselamatan. Selain itu saya pun mendengar, bahkan menyaksikan secara langsung bahwa ada beberapa jemaat-jemaat yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan saya melihat, baik itu mereka memberikan bantuan dalam bentuknya makanan hanya 1 bungkus atau sepiring saja, memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk beras, memberikan masker, memberikan antiseptik, bahkan bantuan-bantuan yang lain pun. Bahkan saya pun menyaksikan di media sosial, mengikuti info-info terbaru bahwa ada pergerakan dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen,
melakukan kebaikan-kebaikan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, yayasan-yayasan Kristen, komunitas-komunitas Kristen, anak-anak muda bergerak, pemerintah bergerak, melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Seperti dalam bentuk makanan, masker, antiseptik, alat pelindung diri atau APBD, ataupun bantuan-bantuan yang lain, Bapak Ibu. Bahkan mungkin yang kita tidak tahu, tapi ada orang-orang pemimpin-pemimpin perusahaan yang orang Kristen dengan penuh kasih memberikan bantuan-bantuan dengan penuh kasih. Inilah yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam situasi-situasi seperti ini. Artinya bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi-situasi seperti ini, bukan untuk menyalahkan, tetapi mari kita melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan untuk supaya kita mendapat pujian, bukan untuk terkenal di media sosial, bukan. Tetapi karena memang itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita melakukan kebaikan sebagai buah-buah keselamatan yang kita terima dari Yesus. Amin. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya ingin membacakan satu kesimpulan dari khotbah yang saya ingin sampaikan. Kenyataan hidup kerap kali menghadapkan kita dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian. Hal ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk berdiam diri, apalagi saling menyalahkan, atau malah kita menghabiskan waktu untuk merenung, untuk bertanya-tanya sampai kapan situasi ini akan berakhir dalam sebuah kepastian. Namun dalam ketidakjelasan atau ketidakpastian justru mendorong kita untuk satu, tetap hidup dalam ketaatan dan menghormati Allah. Tetap berusaha untuk semakin giat melakukan kebaikan-kebaikan sebagai buah-buah keselamatan yang kita telah terima dari Yesus. Dan yang ketiga, tetap berusaha untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. So, stay at home, work from home. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Pujian yang mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita tetap memuji Tuhan dalam situasi apapun, termasuk situasi ini. Kita melihat keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang ajaib. Kami meninggikan, kami memuji Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya. Situasi saat ini memang membuat kami mengalami ketidakjelasan dalam hidup ini, baik dalam hidup kami pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami, situasi bangsa kami, situasi dunia. Tapi kami bersyukur akan firman-Mu yang kami dengar, agar kami tetap taat dan menghormati Tuhan, agar kami tetap giat melakukan kebaikan sebagai buah-buah keselamatan yang kami sudah terima dari Yesus. Dan kami tetap berusaha untuk melakukan, untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.